ali sayyidina Muhammad. Apa kabar semuanya setelah lama kita tidak berjumpa? Baik ya? Masya Allah, luar biasa. Kita akan berbicara terlebih dahulu tentang taharah atau bersuci. Nah, apa itu taharah? Taharah itu adalah suci atau bersih. Suci dari apa? Suci daripada hadas kecil ataupun daripada hadas besar. Bersih dari apa? Bersih daripada hadas kecil maupun hadas besar. Apa contohnya hadas kecil coba? Contoh hadas kecil, kita kentut. Apakah itu termasuk hadas kecil? Ya, benar, termasuk hadas kecil. Apa lagi? Menginjak kotoran, termasuk hadas kecil. Apa lagi? Bersentuhan yang bukan mahramnya, apakah itu membatalkan wudu dan itu termasuk hadas kecil? Tidak. Tapi kita sedang tidak ada ataupun kita sedang tidak suci dan kita sedang harus mensucikan diri. Apalagi hadas kecil? Kencing, buang air, termasuk hadas kecil. Apalagi selain itu? Darah, kita mencari jerawat kita nih, apakah ini termasuk hadas kecil? Hadas kecil. Selanjutnya, contoh hadas besar. Apa aja contohnya? Ya, mandi, mimpi basah. Apalagi? Berhubungan suami istri, mimpi, itu termasuk hadas besar. Yang cewek apa hadas besar? Haid. Apalagi? Nifas. Bagaimana cara membersihkan hadas besar? Ada yang enggak? Macam-macam hadas besar? Ada dong. Menyentuh hewan yang terlarang. Apa aja? Ada anjing. Nah, bagaimana cara membersihkannya? Hadas besar dan hadas kecil ini, ada yang tahu? Sekarang kita kembali lagi nih. Bagaimana cara membersihkan hadas besar maupun hadas kecil? Ketika kita membersihkan hadas kecil, contoh kita ingin sholat, kita sedang berhadas nih, kita udah minyak kotoran, kita udah kencing. Bagaimana membersihkannya? Cukup satu cara saja, berwudu. Wudunya dengan apa? Dengan air. Jika tidak ada air, apa pengganti? Dengan debu. Nah, apa niat wudu? Nawaitul wudu'a lirafil hadasil asgharil faradan lillahi ta'ala. Baru kita berwudu. Dari tangan dulu. Kalau mau sunnahnya, mulut dulu, hidung, muka, tangan, sebagian daripada kepala, kedua telinga, baru ke kaki. Itu berwudu. Setelah berwudu apa? Barulah kita dikatakan seorang yang bersih dan suci. Tentunya dengan menggunakan air apa? Air yang bersih dan air yang mensucikan. Apa contohnya air yang bersih dan mensucikan? Ya benar, air mengalir. Nah, ada 3 jenis air. Ada air mutlak, air mustakmal, air mustanajis. Apa itu air mutlak? Air suci lagi mensucikan, artinya bahwa ia suci pada dirinya dan mensucikan bagi yang lainnya. Nah, inilah yang dimaksud dengan air mutlak atau air yang bersih lagi mensucikan. Ada lagi yang dinamakan air mustakmal, yaitu air yang telah digunakan untuk berwudu
dan mandi atau bersuci. Hukumnya sah untuk bersuci sebagaimana air mutlak. Ada lagi air mutlak najis, yaitu air yang sudah terkena najis kecuali dalam jumlah yang besar dan tidak berubah sifatnya. Kemutlakannya yakni berubah bau, rasa, dan tentunya lebih daripada 2 kulak. Nah, itulah macam-macam air yang bisa digunakan untuk berwudu. Bagaimana airnya? Air berwarna tidak sah, karena sudah lagi dia hanya suci namun tidak mensucikan. Kita pakai air yang mengalir seperti di masjid-masjid di Batam ini kan airnya mengalir semua tuh. Nah, kita tinggal hidupin, kita alirkan kepada bagian-bagian yang diwajibkan untuk disentuh air dan dikenakan air sebagai syarat untuk bersuci daripada hadas kecil. Setelah itu ada lagi hadas besar. Apa saja hadas besar? Seperti tadi yang adik-adik bilang, anak-anak bilang tuh, mimpi basah bagi yang laki-laki, haid bagi yang perempuan. Udah pada haid sama mimpi basah semua kan sih? Udah dong, karena udah pada besar. Nah, bagaimana caranya? Niatnya, sengaja aku mandi wajib, mandi besar untuk membersihkan hadas besar karena Allah Ta'ala. Disiramkanlah semua ke badan kita. Tidak boleh ada satupun badan yang tidak kena, anak-anak semua. Seperti mungkin sebagian orang tidak kena nih, itu nggak boleh, nggak sah. Wajib semuanya kena, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Dan wajib menggunakan air yang suci lagi mensucikan. Seperti kalau di hotel ada shower, pakailah shower. Bagaimana hukumnya kita mandi di sungai? Ya udah, sebelum loncat ke sungai kita niat mandi wajib, loncat, naik kita udah sah bersih daripada mandi wajib. Kenapa? Karena kita di sungai, kita menyelamkan badan kita, otomatis kita terkena seluruh badannya oleh air-air yang suci lagi mensucikan. Nah, itu caranya. Bagaimana kalau terkena oleh najis besar nih? Seperti apa? Seperti terkena anjing. Mohon maaf. Caranya hanya ada beberapa cara. Pertama, tentu dengan menggunakan pasir atau tanah dengan 7 kali dicuci dengan pasir, cuci dengan air bersih, cuci lagi dengan pasir dengan air bersih. Karena apa? Karena itu merupakan hadas besar dan mensucikannya tidak seperti mensucikan seperti kita mimpi basah ataupun haid ataupun nifas bagi yang perempuan dan sebagainya, ataupun yang habis berhubungan suami istri. Nah, macam-macam taharah. Taharah bersuci dari najis. Najis mughalazah merupakan najis yang tergolong berat sesuai seperti najis kena anjing, kena babi. Benda yang terkenanya ia hendak dibasuh 7 kali, 1 di antaranya dibasuh dengan air yang bercampur dengan tanah. Yang kedua, najis mukhaffafah merupakan najis yang tergolong najis ringan seperti air kencing, anak laki-laki yang belum makan dan minum selain ASI. Mencucikannya cukup dengan memercikkannya pada benda tersebut. Jadi ketika anak-anak semuanya punya adik yang masih kecil, yang dia asupannya masih hanya ASI saja, belum ada makan nasi, cukup ASI saja, ketika dia kencing di baju ataupun di celana adik semua, cukup mensucikannya, dipercikkan saja air di situ hingga secukupnya, sucilah dia itu. Jadi najis mutawassita merupakan najis pertengahan, misalnya air kencing, darah, nanah, bangkai, kotoran hewan atau manusia. Cara mensucikannya itu dengan air hingga zat, rasa,
dan warna serta baunya hilang. Seperti apa? Seperti terkena kotoran di baju kita. Tidak bisa hanya bersihkan gitu aja. Kalau bersihkan gitu aja terus baunya nggak hilang, oh itu belum suci namanya. Karena apa? Karena harus suci daripada zat, rasa, warna dan baunya hilang. Jadi nggak segampang itu. Apa sih urgensinya kita mempelajari taharah dalam Islam ini ataupun mempelajari bersuci dalam Islam ini? Islam itu anak-anak semua sangat-sangat memperhatikan kebersihan, mementingkan kesucian diri, baik suci secara hakiki maupun suci secara hukmi. Nah, ada lagi nih, hakiki dan hukmi. Apa itu hakiki? Hakiki yaitu kesucian pakaian tubuh, pakaian tempat kita sholat dari najis besar maupun najis kecil. Sedangkan secara hukmi, kesuciannya itu ialah anggota wudhu kita dari hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar, harus betul-betul suci daripada hadas kecil maupun hadas besar. Nah, syarat-syarat taharah nih, tentunya Islam. Habis itu apa lagi? Berakal. Habis itu apa lagi? Balik. Habis itu apa lagi? Berhentinya darah haid atau nifas untuk yang perempuan. Telah masuk waktu sholat. Kenapa termasuk telah masuk waktu sholat? Karena ketika kita ingin sholat, kita wajib mensucikan diri kita setelah kita berkegiatan sehari-hari. Entah itu kentut, entah itu terkena kotoran, entah itu kita mencet jerawat terus keluar nanah ataupun darah dan segala macamnya. Habis itu apa lagi? Tidak tidur, tidak lupa, tidak terpaksa. Nah, ini yang paling penting. Adanya air. Kalau tak ada air apa? Debu. Setelah itu apa? Dapat melakukan sesuai dengan kemampuannya. Nah, apa maksudnya sesuai dengan kemampuannya? Jika anak-anak semua di sini tangannya luka tidak bisa kena air, tidak usah dikenain air, cukup dielus-elus saja. Nah, gitu. Dia jadi udah tercukupi karena sesuai kemampuan hambanya, sesuai kemampuan kita. Ketika kita sedang luka yang tidak bisa kena air, tidak apa-apa, oles di sebagiannya saja. Nah, pembagian air bersuci taharah. Air suci tidak dapat mensucikan. Apa contohnya? Air kelapa. Apa lagi? Air gula. Apa lagi? Air susu. Dan segala macam jenis air yang berwarna dan berrasa. Ada lagi debu. Nah, debu-debu apa yang boleh digunakan untuk bertayamum? Ialah debu yang suci dan kering. Debu ini bisa terletak di tanah, pasir, tembok, nih, di sini nih, atau dinding. Nah, ada lagi. Kalau tak ada air, tak ada debu di hutan, ketika kita buang air besar, bisa mensucikannya dengan apa? Dengan batu dan sejenisnya, atau daun dan sejenisnya, seperti itu. Nah, apa kesimpulannya? Taharah atau bersuci merupakan salah satu aspek penting umat Islam dalam fikih yang berkaitan tentang kesucian, yang berkaitan tentang kebersihan sebelum melaksanakan ibadah. Dengan memahami fikih dalam taharah, seorang muslim dapat melaksanakan ibadah dengan benar, ibadah dengan selayaknya, ibadah dengan lebih baik dan sesuai tuntutan agama Islam. Bersuci bukan hanya ritual anak-anak semua, tetapi juga mencerminkan kesadaran akan kebersihan dan kesucian dalam kehidupan sehari-hari. Baik, ada yang ditanyakan? Masya Allah tidak ada ya. Bapak akhiri pertemuan kali ini. Insya Allah pertemuan selanjutnya kita akan membahas dan praktek langsung bagaimana cara bertayamum dengan benar dan wudu dengan benar. Dipersiapkan ya. Baik, Bapak akhiri pertemuan kali ini dengan sama-sama mengucapkan alhamdulillah. Jika ada salah, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.